Terima kasih Anda masih bersama kami di iNews Sore. Pemirsa, kasus COVID-19 di Indonesia kembali mengalami kenaikan signifikan hingga 80% dalam sepekan. Jumlah orang yang tercatat terkena COVID-19 menembus angka 267 kasus. Meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia dinilai terjadi karena imunitas terhadap infeksi COVID-19 belum terbentuk dengan baik dan menurun seiring waktu. Untuk meningkatkan imunitas, masyarakat diimbau untuk melengkapi vaksinasi booster. Selain itu, warga negara Indonesia juga diimbau untuk menunda perjalanan ke luar negeri untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Meski mengalami peningkatan dalam sepekan terakhir, Kementerian Kesehatan belum menemukan adanya varian baru COVID-19 yang ada di Indonesia, yaitu subvarian Omikron BA286 yang kini didominasi di banyak negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia. Peningkatan kasus, kalau kita lihat bulan-bulannya ini sampai November, datanya menunjukkan memang terjadi peningkatan. Lihat Oktober 65 kasus yang terkonfirmasi. Di November 2020 sampai 26 ada 151, jadi 3 kali nih peningkatannya kalau kita lihat ya dari Oktober ke November. Lalu kasus yang meninggal di Oktober nggak ada yang meninggal. Jadi pesan dari sahabat untuk sahabat, pertama, mencegah itu lebih baik. Kedua, melaksanakan protokol kesehatan dan vaksinasi terbukti menyelamatkan kita dari pandemi COVID-19. Oleh sebab itu mari kita mulai terapkan kembali protokol kesehatan dan vaksinasi. Nasihati diri sendiri, nasihati keluarga, teman dan lingkungan untuk memakai masker bila bergejala, apakah itu batuk, pilek, dan bersin, dan pakai masker itu keren. Untuk membahas lonjakan COVID-19 sudah bergabung bersama kami Ketua Satgas COVID PBID Erlina Burhan. Selamat petang, Dr. Erlina. Selamat petang. Dok, ini di Indonesia sudah terjadi lonjakan kasus 267 kasus, sementara di Singapura lebih dari 22.000 kasus. Apa penyebab COVID-19 kembali melonjak? Ya, jadi kalau data dari Singapura, mereka sudah mempublikasi bahwa lonjakan kasus yang sangat tinggi di Singapura terjadi pertama karena sekarang akhir tahun, musim libur, mobilisasi masyarakat sangat-sangat tinggi, dan kemudian juga ada bukti yang mereka sampaikan bahwa titer antibodi masyarakat di Singapura sudah mulai menurun. Kenapa? Karena memang vaksinasi mereka itu terakhir boosternya sudah lebih dari 6 bulan. Saya kira hal yang sama terjadi di Indonesia, karena kita juga tahu bahwa terjadi juga peningkatan kasus dari Oktober ke November dan awal Desember ini, dan kita juga tahu bahwa terakhir kita divaksin itu booster yang kedua itu sudah lebih dari 6 bulan. Iya, betul. Jadi artinya titer antibodi juga turun dan mobilisasi kita juga sangat-sangat tinggi. Kita sekarang banyak sekali beraktivitas karena memang ekonomi membaik, orang beraktivitas, dan sudah tidak lagi kegiatan kita daring, udah rata-rata sudah luring, jadi interaksi antar manusia masyarakat itu juga tinggi. Mobilisasi tinggi ini memungkinkan terjadi transmisi. Kalau ada saja satu orang yang kemudian terkonfirmasi positif dan karena situasi dia tidak pakai masker, maka itu akan dengan mudah droplet akan keluar sehingga orang lain juga akan tertular. Tapi yang saya ingin sampaikan sebetulnya bahwa kita lihat angka kematian juga sudah beberapa minggu ini 0, ya. Ada 1 di bulan November yang meninggal, dan juga angka perawatan di rumah sakit juga tidak mengalami peningkatan, ya. Jadi stagnan saja, stagnan rendah. Artinya bahwa memang kasus-kasus yang terkonfirmasi positif ini tidak dalam kondisi yang berat. Nah, dokter, memang sejak COVID-19 muncul di akhir 2019 memang tidak pernah hilang. Hanya ketika 2023 awal statusnya terkendali. Apakah COVID-19 sekarang itu ada musim-musimnya seperti halnya flu, demam berdarah? Apakah jadi penyakit musiman misalnya seperti di masa pancaroba orang lebih mudah terkena penyakit? Sebetulnya tidak tepat dikatakan ada musim-musimnya, ya. Yang kita mesti ingat adalah bahwa COVID ini tidak hilang sama sekali.
tetap ada tapi statusnya endemi. Kan endemi itu artinya transmisi atau penularan masih terjadi tetapi terkendali. Ya. Terkendali karena memang kita tahu varian yang sekarang juga varian yang tidak terlalu kuat sehingga gejalanya juga ringan. Varian apa sih dok yang saat ini menyebar lagi? Apa masih Omikron atau yang BA286 itu dok? Ya, jadi varian yang sekarang ini adalah turunan dari Omikron juga. Jadi XBB1, kemudian ada EG.5. Nah, kita tahu EG.5 ini yang di Singapura katanya ada 70%. Sekarang kasus-kasus di Singapura itu. Dan di Indonesia juga EG.5 ini yang merupakan turunan dari Omikron itu, ini adalah subvarian yang sudah dilaporkan sejak bulan Juli bahkan bahkan pernah jumlah persentasenya itu sekitar 19-20% di antara varian yang ditemukan. Jadi saya kira Indonesia juga mempunyai tren yang sama bahwa Omikron ini kemudian ada turunan-turunannya, dan EG.5 kan sekarang juga ada anaknya lagi namanya itu HK.3. Itu semakin beranak berarti semakin melemah ya dok ya? Sepertinya demikian, seperti melemah. Kalau sekarang dari 267 kasus yang ada, itu rata-rata gejalanya seperti apa? Apakah sama kayak dulu anosmia, tidak bisa indera perasanya tidak dapat mengecap, kemudian tidak bisa mencium bau apapun, atau hampir sama kayak flu biasa? Ya, jadi gejalanya ada seperti flu biasa, tapi flu biasa kan nggak disertai dengan anosmia. Nah, kalau COVID ini kan ada anosmianya, ada agesia atau tidak mampu mengecap, ya tidak bisa merasakan, begitu ya. Kemudian juga nyeri tenggorok ya. Dan gejala-gejala ini karena dia Omikron, turunan Omikron itu masuk kategori ringan. Jadi tidak seperti Delta yang kemudian diiringi dengan terjadi juga pneumonia, yaitu radang di jaringan paru yang membuat orang kemudian kekurangan oksigen, perlu dirawat. Tapi yang sekarang ini karena memang masih Omikron yang bersirkulasi, ini menunjukkan bahwa gejalanya masih relatif ringan. Tapi bukan berarti karena ringan, biarin aja toh ringan. Enggak juga. Hati-hati terhadap kelompok tertentu. Siapa mereka? Ini biasanya orang tua, lansia yang di atas 60 tahun, atau kelompok kalau sudah lansia ada komorbid lagi. Lagi kalau komorbidnya bukan satu, ada diabetes, ada hipertensi, ada gangguan ginjal juga, masalah jantung juga, dan ditambah lagi kalau tidak diimunisasi. Kalaupun imunisasi nggak pakai booster. Nah, jadi ini faktornya bukan variannya kalau saat ini, tapi lebih ke arah kondisi orangnya. Apakah dia dok, yang varian terakhir ini, yang Omikron dan turunannya, apakah juga menyebabkan long COVID seperti yang Alpha dan Delta, kemudian muncul penyakit A, muncul penyakit B, kemudian jadi ada masalah lambung, jadi ada masalah di paru-paru, flek dan lain sebagainya. Apakah seperti itu? Jadi kalau bicara long COVID, Omikron juga bisa menimbulkan long COVID. Cuman kan memang pengetahuan kita tentang long COVID ini masih terus sangat dinamis ya. Yang kita tahu kalau 3 bulan sesudah dinyatakan sembuh, tapi masih ada gejala sisa, masih sesek, berjalan masih nggak kuat, kadang-kadang masih batuk. Nah, ini adalah long COVID, dan itu terjadi pada Delta maupun pada Omikron. Jadi saya tetap memperingatkan hati-hati, long COVID ini masih menjadi sesuatu yang kita khawatirkan sebetulnya, walaupun itu adalah Omikron, walaupun tidak seberat Delta misalnya ya. Tapi tentu saja ya, walaupun ringan, tetap yang saya ingin sampaikan, kita harus melakukan upaya pencegahan, karena mau ringan mau berat sakit itu tidak nyaman. Betul. Baik, terima kasih Dr. Erlina Burhan telah bergabung bersama kami di Annews Sore. Sehat selalu dok.